dia ngalamin saraf kejepit. Apa hubungannya dengan totok saraf? Jadi begitu dia mengalami saraf kejepit, ini biasanya dia ngalamin dari pinggang sampai ke paha, sampai ke bawah paha, sakit, ngilu. Sampai bawah paha ya, Bang? Sampai Belum bawah sampai paha. betis berarti. Berarti bisa sampai ke bawah paha, berarti Oh, iya. betis. Ya, ini udah sampai ke betis, sampai ke ujung kaki, mungkin sampai ke tumit gitu kan. Dia ngalamin sakit. Jangankan cuma sampai di situ, bangun tidur aja dia bisa ngalamin sakit. Sebelum bangun tidur, hari-hari biasa dia aktivitas itu pun udah sakit. Duduk aja dia nggak nyaman. Artinya ganjel sana, kadang miring kiri atau miring kanan, nggak nyaman lah intinya. Nah, apa sangkut pautnya dengan totok saraf? Kalau di metode pengobatan Timur Asia sana, dengan cara totok saraf ini sangat efektif. 90% begitu dia selesai ngalamin totok saraf di tempat saya, insya Allah 90% dia langsung merasakan perubahan. Wow. Berarti memang efektif banget ya Bang ya? Sangat efektif. Saraf. Dan durasinya kalau untuk saya bukan dengan metode jin. Oh gitu. 5 menit, 10 menit, insya Allah kelar. Dia bisa langsung rasain. Totok saraf itu nggak perlu berlama-lama. Cuman beberapa menit aja mungkin. Beberapa menit saja. Kalau untuk keluhan totok saraf, Iya. insya Allah 5-10 menit, insya Allah kelar. Solo kelar ya? Kelar. Dia bisa langsung merasakan bagaimana rasanya dari pengobatan saya menggunakan metode totok saraf, apalagi untuk saraf kejepit ya. Iya. Itu 5-10 menit. Nggak akan berlama-lama kok. Kalau mungkin kalau di metode yang lain dia harus menggunakan operasi. Operasi ini bukan menggunakan biaya yang sedikit. Iya, terlalu mahal ya Bang. 70, 120 juta mungkin. Ini beban banget. Gitu. Iya. Di sini saya hadir coba membantu meringankan atau memberi satu kesehatan tersendiri dengan metode totok saraf. Totok saraf. Tuh. Jadi gini nih Bang, pemirsa juga belum tahu nih gimana sih kalau misalnya pasien ingin datang berobat tuh, bagaimana sistemnya dan penanganannya atau pengobatan yang dilakukan di tempat Bang Firdaus sendiri. Bisa mungkin dijelaskan pemirsa? Nah, terima kasih Mbak Fi. Jadi metode di tempat saya, di klinik herbal saya, klinik alternatif saya, itu tidak menggunakan ala begini, ala begitu, enggak. Maksudnya ala begini, ala begitu tuh gimana tuh Bang? Ya, kemungkinan besar kan orang persepsinya, loh ini kok 5 menit, 10 menit sudah ada perubahan. Oh gitu. Ini pakai jin atau apa kan itu? Bukan. Ini murni sakit yang diderita pasien. Jadi kita bukan harus bim salabim. Wah ini begini Bukan begini. sulap jadi Bukan. orang. Jadi datang, kita cek, kita lihat seperti apa, keluhannya bagaimana, sakitnya di mana. Kita tanyakan dulu sama pasien ini. Jadi sebelum kita melakukan totok saraf, jadi kita harus ditanya-tanya dulu gitu. Harus kita tanya-tanya dulu. Dan itu totok saraf itu tidak bisa sembarangan. Gitu. Artinya tidak boleh sembarangan seperti apa? Kok nggak boleh sembarangan? Kayak gimana? Kalau di saya, terus terang, asal dia tidak ada sakit asam urat, saya langsung kerjakan. Oh, gitu. Tapi kalau dia ada asam urat, lebih baik diturunkan dulu asam uratnya. Oh, jadi nggak boleh ada Itu yang saya bilang bukan bim salah bim. Kita harus tahu dulu. Jadi bukan udah datang saja begini begitu. Oh, enggak. Datang, kita cek, kita tanya konsultasi dulu. Konsultasikan dulu gitu. Apalagi kita menggunakan pembelajaran saya dengan orang-orang Tionghoa. Jadi kita gunakan metode saya itu dengan Gome. Saya cek dulu. Saya cek bagaimana. Kalau dia nggak ada asam uratnya, baru saya totok. Oh, gitu. Jadi kalau ada asam uratnya, kenapa kok nggak boleh? Ya, intinya saya khawatir sembuh asam urat, sembuh saraf kejepitnya, asam uratnya meluas. Seperti itu, Mbak Vivi. Oh gitu. Baik deh pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan yang pastinya luar biasa, tentunya setelah berikut ini. Alhamdulillah baik. Luar biasa.
biasa. Oh ya, pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan saat ini, saya ingin memberitahukan lokasi dari pengobatan Firdaus ini berada di Jalan Putri Balau nomor 105 Kedamaian, Bandar Lampung. Langsung saja perbincangan kita hari ini, Pak. Untuk pemirsa juga, mungkin belum ada yang tahu nih, apa sih sebenarnya metode dari totok syaraf itu? Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi buat pemirsa dimanapun Anda berada. Metode totok saraf ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Jadi ilmu kedokteran zaman dulu itu lebih tepatnya di Timur Asia sana, mereka menggunakan totok-totok saraf. Totok saraf ini sama seperti kayak akupresur, akupuntur, tapi ada sedikit perbedaannya. Kalau akupuntur itu menggunakan benda atau bisa dibilang jarum, kalau metode totok saraf ini lebih menggunakan dengan tangan saja, jari atau pijitan-pijitan tertentu yang letaknya lebih ke titik saraf. Jadi kayak seperti alami aja ya Pak? Alami aja, seperti kita menggunakan jari atau mencari simpul-simpul saraf yang bermasalah atau yang tersumbat atau yang tertutup, atau bahasanya yang lebih nyaman sih sebenarnya yang bermasalah lah, saraf-saraf yang bermasalah. Jadi itu kalau misalnya kita pakai jari aja itu mungkin karena mungkin Bapak juga udah belajar atau seperti apa, itu bisa ketahuan ya Pak ya saraf-saraf dari mana aja nih yang ada bermasalah dari seluruh badan. Tuh, saya juga hampir lupa mengucapkan rasa terima kasih saya sama guru-guru yang pernah memberi ilmunya, pembelajarannya pada saya, terutama dari guru-guru besar di Cina sana, di Tiongkok sana, atau yang kebetulan memang saya sendiri berdarah Chinese atau Tionghoa. Itu cuma bedanya saya hitam gitu, karena orang tua saya yang wanita Chinese atau Tionghoa, bapak saya Sumatera. Berarti blasteran ya Pak? Blasteran. Tapi lebih banyaknya kita ini lebih spesifiknya ikutnya ke orang tua cewek gitu kan, orang tua wanita ya. Iya. Cuman nggak tahu kenapa ini kulit jadi hitam begini gitu loh. Apa bapak saya karena gennya lebih mantap atau gimana, saya nggak ngerti. Yang pasti adanya seperti ini gitu loh. Oke. Terus Pak nih mungkin pemirsa juga mau tahu manfaat dari totok syaraf, terus yang bisa digunakan untuk keluhannya itu apa saja sih Pak? Dari sebenarnya kalau untuk totok syaraf itu fungsinya sangat banyak sekali, luas sekali. Artinya berbagai macam keluhan seperti stroke, apalagi saraf kejepit. Itu udah pasti kalau saraf kejepit itu kita gunakan metode totok saraf itu maksimal banget. Karena pengalaman saya memberi satu pengobatan untuk pasien itu yang saraf kejepit itu hampir 50% lah saraf kejepit ini. Karena saraf kejepit ini penyakit yang bisa dibilangkan terjadi itu bukan saat itu gitu Pak. Iya. Karena bisa terjadi itu kemudian hari, 3-5 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian. Jadi aktivitas hari ini belum tentu kena saraf kejepitnya hari ini ya Pak ya? Betul. Kayak kita mengalami sesuatu, contoh. Kita mengangkat benda berat dengan posisi yang memaksakan, tiba-tiba kalau kata bahasanya orang Betawi bilang kecetit. Iya. Kecetit itu sama seperti apa sih? Kayak tiba-tiba kegeser gitulah ya. Nah ini dia pikir dengan urut saja sudah selesai. Tapi itu enggak. Dia bisa terjadi kemudian hari. Mungkin kemungkinan besar 3 tahun kemudian kecetit itu bisa jadi saraf kejepit. Oh gitu. Terus seperti contohnya orang jatuh gitu. Entah jatuh duduk, entah jatuh dari sepeda motor, entah jatuh intinya jatuh lah. Jatuh, duduk. Nah ini bisa terjadi 3-5 tahun atau 7 tahun kemudian
itu ngalamin saraf kejepit. Karena ada gangguan yang benturannya itu membuat saraf ini menjepit gitu, terjepit gitu. Dan bisa dibilang kategorinya ANP atau LBP. Kalau orang lebih lebih populer itu dibilang saraf kejepit. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada kejepit itu tidak bisa langsung sembuh dengan diurut ya Pak? Kalau metode dengan urut atau pijat, biasanya dia ini kan mencari bukan saraf tapi urat-urat yang, kalau bahasa yang nyamannya karena saya lahir di Jakarta, jadi yang bahasa yang paling enak itu kan dia cari-cari urat-urat yang ya istilahnya kayak meringkol, kayak ya sleo gitu kan. Ini bisa kena, tapi kalau yang namanya saraf itu kan lebih dalam, posisinya lebih di dalam daripada urat itu. Gitu. Seperti apa sih saraf kejepit itu? Saraf kejepit itu biasanya yang mengalami itu dia dari kempol sampai ke paha bawah atau betis gitu kan, dia ngalamin sakit. Bangun tidur dia sakit, duduk aja maaf sekali, pantat atau kempolnya itu kayak ada yang ganjel, miring kiri, kurang nyaman ya, nggak nyaman lah. Jangankan duduk, bikin jalan melangkah aja 10-20 meter aja kayaknya udah ini kaki kayak kebas sekali, pengennya jongkok atau duduk. Tapi kalau udah jongkok atau duduk baru dia bisa melanjutkan lagi gitu. Oke Pak, untuk segmen pertama nih sekian dulu karena kita melihat ada pariwara berikut ini. Bang Firdaus, Bang sebelum pertanyaan berikutnya, kita mau kembali lagi nih dengan penjelasan yang penanganan dan pengobatan yang dilakukan di tempat Bang Firdaus sendiri. Ya, oke, terima kasih. Ya seperti yang saya bilang, dari awal saya sudah bilang bahwa metode di pengobatan saya ini bukan bim salah bim. Kita harus tahu dulu, diagnosa dulu, kita tanyakan dulu ke pasien, ini dia punya riwayat atau dia punya sakit asam urat gak, atau dia punya penyakit lain gak, makanya kita cek dulu. Nah biasanya kalau dia punya saraf kejepit, kita ngobatin saraf kejepit, terus kalau dia punya asam urat, ini agak-agak khawatir saya, ketar-ketir. Artinya ketar-ketir, saya bisa menyehatkan dia punya saraf kejepit. Tapi bukan berarti nggak bisa menyehatkan asam urat. Tapi kalau dua-duanya itu jalan seiring, satu sembuh, yang satu berlanjut. Oh gitu. Jadi benar sebelum kita melakukan totok syaraf, jadi memang harus dikonsultasi dengan benar-benar dulu ya Bang? Betul. Dan orang saraf kejepit ini kalau selalu menggunakan atau mengkonsumsi obat-obat, takutnya efeknya nanti ke ginjal. Kalau sudah dianjurkan atau dia sudah berobat kemana-mana dan dianjurkan untuk biasanya operasi. Dengan biaya yang sangat lumayan. Karena operasi kan yang kita tahu sendiri biayanya sangat luar biasa mahal ya gitu. Bukan hanya biasanya hasilnya tidak maksimal. Bukan maksimal, gitu. Kita bukan melemahkan ilmu kedokteran. Bukan. Tapi kadangkala ini namanya saraf sudah dirombak atau apa, kita kan nggak tahu gitu kan. Malah yang ada kalau memang sudah ke operasi gitu kan, saya nggak berani tangannya. Karena akan sulit buat saya. Jadi gitu. Ibaratnya Bang Firdaus ini tangan kedua ya Bang ya? Betul. Ya, bukan hanya itu aja, kalau dia terlalu sering dia konsumsi, padahal saraf kejepit ini maaf, nggak perlu dengan obat. Bagaimana tuh Bang kalau totok? Kita betulkan. Kembali lagi dengan totok syaraf yang betul, kita betulkan. Kita saraf itu kita rapiin. Bagaimana caranya supaya tidak kejepit? Iya. Sama dengan halnya stroke, sumbat, pecah pembuluh darah. Ada juga yang bilang Bang, totok syaraf itu atau saraf kejepit itu bisa sembuh dengan olahraga berenang. Itu benar gak sih? Betul. Berenang, terus dia ada metode dia jinje, itu betul, sangat betul. Tapi ya mohon maaf tidak efektif. Itu berlanjut, namanya terapi itu kan nggak harus hari itu kita rapihin, kita terapi hari itu sembuh, enggak. Namanya terapi jangka. Tapi kalau di saya
Insya Allah kita betulin simpul saraf, kita betulin, kita buka lagi, kita kembaliin lagi saraf-saraf yang kejepit dengan cara totok. Bukan hanya itu saja. Yang namanya totok, kalau tidak ditunjang dengan obat-obatan atau obat-obat herbal, dia juga akan sulit. Contohnya kayak stroke. Stroke kita buka nih simpul sarafnya yang terjepit, yang tersumbat, Kita buka sumbatan-sumbatan ini, tapi tidak ditunjang dengan obat. Ya saya rasa sia-sia juga. Oh gitu. Jadi memang harus didukung dengan obat-obatan. Harus didukung dengan obat-obatan. Yang pastinya dengan obat herbal mungkin. Betul, kita gunakan rempah karena satu kebiasaan saya dulu dengan pengajaran kakek kita yang memang Chinese atau keluarga-keluarga kita, atau dengan guru-guru saya yang memang kebetulan notabene orang-orang Tionghoa gitu kan, yang selalu menggunakan tumbuh-tumbuhan atau herbal lah gitu kan. Nah, ya kita tunjang dengan obat-obatan herbal seperti contohnya ada mium, cista, mungkin kayak lambung, itu kita tetap menggunakan obat-obatan herbal. Oh gitu. Dan ini juga Bang, apa sih Bang yang membuat orang atau pasien itu bisa tertarik nih dengan pengobatan totok saraf Bang Firdaus? Baik. Orang tertarik mungkin dari pengalaman saya mengobati atau mau pegang pasien, itu saya nggak bertele-tele. Yang pasti ya, terkadang saya agak bikin tertawa dengan diri saya sendiri. Iya, tertawanya seperti apa? Saya bukan menggunakan dengan jin. Kok metode saya ini cepat, 5-10 menit sudah selesai. 90% begitu saya pegang, dia harus ngalamin, dia harus tahu, dia harus merasakan nyaman, enaknya, ada perubahan tidak, gitu loh. Dan terkadang dengan saya pegang pasiennya hanya 5 menit, kok kesembuhannya 90%. Ini orang sampai bilang, Bapak menggunakan metode jin? Enggak, saya tidak menggunakan metode jin yang begini. Enggak. Dari jarak jauh itu mungkin, enggak, saya nggak bisa begitu. Saya bukan punya kemampuan dan keahlian di situ. Dan saya bukan mau istilahnya tipu menipu bahwa saya harus menggunakan jin, tidak. Murni ini menggunakan totok saraf. Dan saya harus ketemu langsung dengan penderita. Gitu loh. Dan tidak bisa begini-begini, nggak bisa saya. Karena bukan kemampuan dan keahlian saya di situ. Jadi sekali lagi pemirsa, metode dari Bang Firdaus ini bukan sulap ya Bang ya? Betul. Bukan sulap. Nah, oke pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara pembincangan saya dengan Pak Firdaus hari ini. Untuk pemirsa saya ingin mengingatkan lagi, untuk pemirsa yang ingin datang bisa langsung ke lokasi di